Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Baik, saya cek dulu ya. Yes, oke. Baik, silakan nomor pertama teman-teman. Untuk dijawab, nomor pertama silakan. Ayo, di sini coba perhatikan di sini. Pasiennya apa ini? Seorang pergi itu dari tangga. Itu dari tangga, hati-hati. Biasanya pasien itu di tengah ininya apanya dulu ya? Apanya dulu gitu? Bantatnya dulu atau kepalanya, baru kemudian kepala gitu kan? Itu juga belum jelas ya, belum jelas. Tapi pada konsepnya, kalau kita lihat menggunakan ya harusnya kalau kita lihat dari materi yang diberikan ataupun hampir korban tidak, kita harus curiga ya, harus curiga adanya fraktur dasar tengkorak gitu ya, seperti itu. Atau bisa aja kita pikirnya jatuh, berarti pasiennya mengalami gangguan di daerah servikal ya, servikal. Maka tindakannya adalah kita harus melakukan jauh sih kalau memang ada servikal ya. Kalau dari servikal. Nah ini nggak jelas mau jatuhnya seperti apa. Mekanisme jatuhnya nggak jelas di sini, di soal ini. Tapi kalau kita logika sederhananya jatuhnya adalah kepalanya dulu tercentang ya. Ya udah kita C ya. Kalau itu C. Kemudian nomor dua. Nomor dua silakan. Nomor dua silakan. Perawat mengetahui anak 5 tahun tersedak. Ya, tetapi saat sadar dan terjaga, perawat bergas melakukan manopla abdominal thrust. Abdominal thrust ya, di mana sebenarnya pernah menempatkan kedua tangannya. Yuk, nomor dua, abdominal thrust, umbilical process of pedes. Benar ya, umbilical process of pedes. Kemudian nomor tiga, silakan teman-teman. Nomor tiga, yang harus didatangi pertama kali. Yang harus didatangi pertama kali ya, triase ya. Yo, triase di tahun kemarin keluar loh, triase ya, triase pernah keluar.
Lalu keluar. Ibu hamil 32 mengeluh kaki tidak bisa. Ibu hamil. Oh, IFD ya. Seorang ibu, seorang anak usia 2 tahun berdiri dekat kalau telah keluarganya yang telah dewasa seperti ya. Aku mau ibuku. Seorang anak 4 tahun mengeluh kakiku berdarah sebanyak. Aku takut kakiku lepas. Lansia sedang duduk di samping suami terisak. Ibu yang menyusui sedang berada di tempat rumput. Berarti Anda sudah belajar ya. Materinya ada di materi umum ya. Triase, triase, prinsip berdasarkan prinsip-prinsip triase. Ah, oke, nomor 4 silakan teman-teman. Nomor 4 silakan. Nomor 4 silakan. Yuk, yang mana? Kenapa itu dilakukan ya? Nomor 4. Dia tidak sengaja dalam konsumsi 2 kali warfarin. Resep untuknya seminggu kemarin. Setelah catat pakaian tidak terbukti berdarah, maka perawat berencana mengambil tindakan. Berarti lebih cenderung kepada ambil sampel untuk melihat proton beam time PT-nya dan internasional ini. Supaya lihat kenapa proton beam time-nya. Itu untuk pembekuan darahnya ya. Bukan darahnya. Kemudian nomor 5 silakan. Nomor 5. Untuk menurunkan resiko aritmia, ya apa yang dilakukan? Ya, silakan. Yuk, cari lagi. Nomor 5 menurunkan resiko nih, menurunkan resiko nih. Menurunkan resiko aritmia. Kalau itu sudah, DPIB itu sudah aritmi, jawabannya ada ini. Ya, kalau DPIB kan Anda sudah tahu mana ada gelombang-gelombang yang perlu, ada gelombang-gelombang yang memerlukan eh DC shock, ada yang tidak, Anda sudah tahu yang kayak VT, yang tidak misalnya VA dan lain sebagainya. Ya, kalau itu kan kita belum jelas tuh apanya ini. Nomor 6 silakan nomor 6 teman-teman. Silakan nomor 6.
Anak 5 tahun di bawah UGD ria apa yang setinggi dan kejang. Saat datang mengalami apne, narkotis masih teraba. Nanti karotis masih teraba. Apne ya, apa ya yang dilakukan? Henti napas. Henti napas loh ya. Pasnya henti napas ya. Mau langsung dipasang orok. Ah, yuk, pasien apne. Apne. Itu dikasih apa? Ayo cek lagi, cek lagi. Nomor 6 dicek lagi. Nomor 6 dicek lagi nomor 6. Nomor 6 coba tolong di dicek lagi nomor 6. Baca semua, baca semua. Tolong dicek lagi. Silakan baca dulu semua, tolong dicek lagi. Ayo, pelan-pelan bacanya, pelan-pelan. Perhatikan kasusnya, prinsipnya apa? Pasien apne gimana? Yo, yang lainnya, ayo cek cek pelan-pelan, cek pelan-pelan. Pasien apne diapain? Orang apne loh, di RJP lah, di RJP tapi kan sudah nadi sudah ada berarti anak kita tinggal memberikan napas buatan saja. Jadi jawaban nomor 6 adalah C. Nomor 7 silakan. Gagal napas tuh, retraksi dinding dada, saturasi 90, aspirasi 34, tekanan darah sekian. Apa rencana kolaboratifnya? Kolaboratifnya. Ada retraksi dada tidak simetris tuh. 7A. Kalau pasang oksigen sungkup itu masih tindakannya adalah tindakan interdependensi, bukan kolaboratif ya harusnya. 7A. Kenapa harus ETT? ETT. Di sini retraksi dini ini gagal napas pasiennya. Pasien gagal napas, penurunan kesadaran gagal napas. Berarti penurunan kesadaran gagal napas ini yang penting yang ini nih. Kok penurunan kesadaran gagal napas ya ETT lah. Itu kan. Kemudian nomor 8. Luka bakar adalah grade A. AMI bersamaan. Yang mana? Yang ini. Yang dilakukan duluan, yang diberikan pertolongan pertama yang mana? Harus logikanya harus diperkuat logikanya. Yo, silakan teman-teman.
Bahkan ini sering keluar, soal-soal seperti ini sering keluar. Ya, sering keluar. Yang pertama luka bakar, AMI, kolikrena, pertussis humerus, perdarahan. Jadi yang pertama adalah ini nih. Kenapa kira-kira? Ada logikanya enggak? Logikanya, penjelasannya. Ya kalau bisa mati ya, kalau nggak ada dikasih oksigen. Akut myocardial infarct ya Monaco ya, Monaco. Ada Om Nako, oksigen, dikasih oksigen, morfin, mona, nitrat, aspirin, clopidogrel. Luka bakar 15%, luka bakar 15% dengan BB-nya 50 lah ya. 50 BB 50. Berapa kebutuhan cairannya? Eh, BB 50 kebutuhan cairannya berapa? Ayo dihitung. Dihitung, ayo. Dihitung kebutuhan cairannya berapa dengan BB 50 ya. 50 kg. Berarti rumusnya kan masih ingat kan? Baxter kan? 4 kali LB. Suka bakar ya, lo suka bakar. Kali BB. Berarti 4 kali berapa? 15 kali BB-nya 50. Berarti 3.000 ya. 3.000 mililiter. Mililiter. Oke, tuh pemberiannya. Mana punya teman-teman semua? 3.000. Benar. Oke, tadi sudah ada 8 jam pertama, 1.500 sudah ada. Ayo, hebat. Berapa tetes per menit untuk 8 jam pertama? Berapa tetes per menit untuk 8 jam pertama? 8 jam pertama berapa tetes per menit? 3 kali 21, 63. Ada yang belum? Ya 3 kali 21, 63. Yuk. Nah, Asep udah tuh. Yang lainnya, muka Asep tuh yang sudah tuh. 63. Bondowoso, Ela. Nah, ada yang baru gabung, ada yang namanya rumuskan dulu. Rumuskan dulu itu adalah jumlah cairan. Cairan dibagi 500, ya, dibagi 500. Kurung ya. Ini yang bagi yang baru gabung ya. Yang sudah lama ya anggap aja refreshing. Kali 7 kali 24 dibagi lama pemberian. Pemberian. Nah, nanti tinggal masuk-masukin aja. Tinggal masuk-masukin aja. Kita sudah tahu di sini kan akan dibagi dua nih. Kita tahu nih. Ya, saya pakai ini lagi deh supaya jelas. Kita tahu bahwa jumlah cairan 24 jam kebutuhannya itu adalah 3.000 mililiter. Maka ini dibagi dua. Satu, 8 jam pertama adalah 50% atau setengahnya. Kemudian 16 jam selanjutnya 50% lagi, 50%. Itu patokannya, cara menghitungnya. Kita tinggal masuk aja, tinggal masukin aja nih jawabannya, jawabannya ya, cara menjawabnya. Nah, masukkan ke rumus ini, jumlah cairannya berapa? 1.500 kan 8 jam kan? Nggak kelihatan ya.
Oke, coba pakai mana ya? Udah merah lah. 500 tuh kan dibagi 500 kali 7 kali 7 kali 24 dibagi 8 sama pemberian 8. Jadi kan 1.500 dibagi 500 adalah 3. Atau harus turunin misalnya seperti ini kan. Kali 7 kali 3 kan. 24 bagi 8. Berarti tinggal 3 kali 7 kali 3. Ya 9 kali 7 adalah 63 tetes per menit. Nah, per menit. Jawabannya gitu. Silakan hitung yang 16. Silakan hitung yang 16. Yuk, tetes, Bu Tete. Silakan yang hitung yang 16. Silakan dihitung. Silakan yang 16 jam dihitung. Silakan dihitung. Memang ada yang kebagian, soalnya ada yang enggak, tapi Anda harus bisa. Kalau tiba-tiba Anda yang dapat itunya ya repot. Kalau nggak bisa, ya alhamdulillah nggak dapat. Ya, tapi kalau dapat gimana coba? Silakan. Yuk, silakan. Baru 2 orang. Tinggal dibagi 2 aja ya. Dihitung yang nggak belum percaya dihitung aja. Dihitung sesuai dengan rumus. Hitung aja. Kalau mau cepet ya tinggal dibagi 2. 63 dibagi 2. 631,5 ya dibulatin ke atasnya. 32 lah. Susah. 32. Oke, gitu hitung-hitungnya ya, teman-teman. Hitung-hitungnya. Kemudian ini kan diketahui nih kilogramnya. Sekarang saya tanyanya adalah jika BB-nya adalah 65 kg. Berapa kebutuhan cairan? Kebutuhan cairan 24 jam. Yo, BB-nya 65. 65 berarti 45. 45 kali 2 900. 2.900. 2.900 ya. Ada yang sudah 45 kali 2 berapa? Oh, bukan Pak Cici benar. Itu kaset perbaiki tuh. Sisanya kan sisanya ayo dihitung. Ya ada yang belum bisa. Ada yang belum bisa rumusnya. Kalau yang belum bisa sebut belum. Ketik belum. Yang belum bisa ketik belum. Siap belum? Oke, saya jelasin.
Namanya ada yang namanya rumus holiday segar. Holiday segar. Ya, untuk menentukan kebutuhan cairan pertama satu ya, 10 kg pertama kali 100 kali 100 mili. Dua, 10 kg. Yang kedua kali 50 mililiter. Yang ketiga, sisanya, sisanya kali 20 mililiter. Nah, tinggal ngitung aja. Perhatikan di sini. Saya hapus dulu yang ini ya. Hapus yang ini. Nah, dari rumus tersebut kita tahu berarti 50 itu sama dengan 10 tambah 10 tambah sisanya berapa? 65 ya. 65 bukan 50, 65, 65, 65 sama dengan sisanya 45 kan? Tadi hitung-hitungannya 10 pertama kali 100 sama dengan 1000. Kan? Kemudian 10 kedua kali 50 sama dengan berapa ini? 1000, 1500. Kemudian sisanya berapa? Sisanya 45. 45 kali 20 sama dengan 900. 900 ya, semua mili. Dijumlahkan menjadi, oh kenapa jadi 1500? Nah, dijumlahkan menjadi 1500 tambah jadi 2400. Kasih benar tuh. Sudah percaya diri Kang Asep. Itu seperti itu ditotalin. Tetapi ini bisa juga supaya cepat gimana? Supaya cepat gimana? Bahwa 60 itu 60 itu sama dengan 20 tambah 45 kan gitu kan? 20 tambah 45. Ya, berarti kan kita tahu kan 20 itu di sini nih. Ini 20. 20 itu sudah jelas. Berapapun 20 itu sudah 20 cc 20 kg itu sama dengan 1500, ya kan? Berarti kita tanggal nambah 45 kali 20 sama dengan 900. Jadi sama aja kan? Jadi 2400 mililiter. Tuh. Oh, Kak Cici masih ini ya, luka bakar. Kebutuhan cairan masih luka bakar ya? Ya, udah kalau luka bakar bener 4 kali 65 kali 15%. Benar. Tapi kalau ditanya kebutuhan cairan di luar luka bakar loh ya maksudnya. Pakai kebutuhan nih. Oke, oke. Baik. Ada yang tanyakan sampai di sini teman-teman? Ada yang ditanyakan kah sampai segini? Baik teman-teman, kita lanjut. Kita lanjut. Nomor 9. Nomor 9. Silakan. Nomor 9. Cairan dasar. Cairan dasar. Berapa persen itu?
Cairan. Ah, kebutuhan cairan. Oh, dasar cairan. Nah, ini berapa nih? Coba lihat di sini. Lihat di sini. B. Nah. B, B, 9B. Baik, kita lihat. Di sini nih, lihat. BB awal itu adalah 9,5 BB awal. Kemudian dikurangi BB kurang darurat sedang BB asal 8,5. Jadi ada selisih sebanyak ada selisih sebanyak 1 kg. Nah, kg. Kayak berapa persennya dihitung. Dihitung persennya. 1/9 kali 100%. Berapa? 1/9 kali 1/9 kali ini 100%. Ayo hitung. 11 ya. 11,1%. 11,1 masuk kemana? 11%. Nah, 11,1 kan kita sudah belajar noh. Di materi kunci, di materi umum nih udah belajar. Nah, nih, ini dia. Ini dia. Ini anak ya, pada anak. Anak ini anak. Anak, oh anak. Anak 11 berarti berat ya. Ini nih berat. 11 berat no. Ini sudah kita pelajari di kuliah subuh ya. Kuliah subuh sudah ke teman-teman yang awal-awal gabung. Ini contohnya kayak gini. Begitu teman-teman. Nah ini berarti dehidrasi berat. Dehidrasi berat ya. Gimana nih? Berat. Nah, ini dulu, tar dulu. Ini disertai desi berat, disertai dengan shock nggak? Coba lihat. Susah minum, nete belum. Pemeriksaan fisik dalam keadaan somnolen, nadi tulis teraba, malah cekung, turga jelek. Ah, berarti disertai shocknya ya? Nah, siapa yang disertai shock? B atau E? B atau E? Nah, jawabannya. Kalau beratnya sudah benar, tinggal B atau E. Jawabannya. Ayo yang lainnya. Itu sudah tanda-tanda shock belum? Ada tanda-tanda shock belum itu? Fisik, somnolen, penurunan kesadaran kan? Coba cek di sini. Ada shock nggak? Ah, ini di sini. Dari berat, sangat kering, air matanya, turgor kulit, haus, sangat lambat. Berarti masuknya penurunan sadarannya mana kesadarannya? Ada nggak di sini? Keadaan umum lesung mulai tidak sadar atau tidak sadar. Berarti tuh ini tidak sadar tuh ada ya. Jawabannya E atau B? Yo, E atau B? Tolong dibaca dulu ya. Kalau ini mah sudah jelas berat ya. Tapi beratnya yang mana ini? Ini masih berat kan?
Kalau yang shock yang mana nih? Coba kita cek ya. Shock nih, holiday segar ya, holiday segar. Masih berat ya teman-teman ya. Jadi berat berdasarkan rumus itu. Oke, nomor 10. Anda harus benar-benar bisa nomor 10. Nggak ada alasan tidak bisa. Harus bisa. Nomor 10 benar-benar harus bisa. Nggak ada alasan. Anda tidak paham. Ada alasan Anda tidak paham itu bisa nggak mau ada. Nggak mau tahu alasan. Nggak mau tahu alasan. Nggak ngerti. Yo, dihitung. Belum ada. Nomor 10. Nih, nomor 10 yo. Silakan teman-teman. Jawabannya, benar mantap. Betul, mantap ya. Matanya. Membuka satu rangsangan dengan suara keras. Rangsangan suara itu berarti tiga. Jelas ya, tiga ya. Berarti kalau ada tiga, A dan E itu sudah bukan pilihan. Rangsangan dengan suara kelakuan gerakan mencari menarik sumber rangsangan. Suara tidak arti, tidak ada arti. Suara tidak arti. Suara tidak arti itu dua. Nah, jadi B. Menarik. Melokalisir ya. B jawabannya. Ayo 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10. 1 sampai 10 benar berapa? Silakan teman-teman. Dapat berapa? 7, 7. Ush, nggak ada yang 8 ya. Baik, nomor 11 teman-teman. Yang enak. Malahnya yang enak. Nomor 11 silakan teman-teman. Nomor 11 jawabannya
Tertabrak kenapa hingga jungkir balik sebanyak dua kali tidak sadarkan diri tanpa keluar dari mulut henti napas. Berarti pasnya henti napas. Ini kalau di jalan pakai suction nggak ya? Ayo, masih jalan pakai suction. Ini di mana nih kecelakaan? Ini kalau sudah di rumah sakit bisa suction ya, rumah sakit. Pasti mengalami darah dari mulut henti napas. Berarti napan tuh napas dong. Tapi membukanya tingkat pertama ya ABC lah. Tindakan pertama ada ABC, Airway Breathing Circulation atau DR kalau misalnya di lapangan kita DR ABC. Ada ginjal, respon, kemudian udah jelas kan tidak sadaran diri. Mulut berarti mulut itu darah dari mulut bisa kemungkinan eh ya kita lihat pasiennya cedera jungkir balik gitu kita cedera ya jangan cedera kepala gitu ya. Jadi lebih cenderung ke mana? C ya, sebelah C. Jawa Trans. Airway breathing circulation. Kemudian nomor 12. Ayo nomor 12 teman-teman. Silakan teman-teman. Nomor 12. 12 kita lihat. Coba CPP naik, PWC meningkat. Berarti sudah tanda-tanda ini utul oliguria edema ini tanda-tanda cardiogenic shock ya crack cross edema paru atau ada CPP naik ya arrhythmia nih cardiogenic shock. Nomor 13 silakan itu pasiennya apa itu asam basanya ada PCO2 HCO3-nya 30 yang nomor 13 pasiennya mulai gangguan apa itu pernapasannya. Kita sudah belajar yang tik-tak ya. Tik-tak yang kayak gini nih. Normal, normal pH adalah di sini asam, sidosis ini basa atau alkalosis. 7,35 ya sampai 7,45 45 45 susah benar nulis. Nggak pakai mouse. Nah, di sini kemudian PCO2, PCO2 dibalik ini 45, PCO2 loh ya, ini PCO2 45 sampai 35. Nah, 35. Ini di sini berapa di sini 22 ya? 18, 22 sampai 26, 26 ya kan? Itu ya. Kalau kita lihat di sini, coba lihat pH-nya udah di sini nih, 2,8, 2,8 di bawah sini. Jadi di sini pH-nya di sini, pH. pH
Kemudian CO2-nya di sini, berarti di sini. Kemudian HCO3-nya 30 di sini. Yang sama-sama di sini berarti asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik. Nah, ini masalah kemudian terkompensasi atau tidak terkompensasi gitu. Pertanyaannya itu. Ada yang jawab nggak? Asidosis. Kita sudah belajar ya Kak Cici ya? Sudah ya? Sudah belajar ya? Ada yang paham nggak? Coba yang asam basa itu yang dicek di materi umum ya. Ada ada ininya, zoomnya, silakan dicek saja di sana ya. Ya, ya, baik. Bisa jadi pernah keluar ya di ujian ada yang keluar ya. Sudah kalau ada yang keluar Anda harus bisa minimal satu ya. Ya satu aja itu cukup. Nggak muluk-muluk kita. Baik, nomor selanjutnya. Ini apa jadinya? Apa ini? Maksudnya fraktur, kesadaran diri, ketahui fraktur. Sekian, jenis traumatoraks Tuan N adalah fraktur ini nih, ada 3 segmen, berarti pasiennya nomor 15 ya, 13. Ya, ada 3 bagian, ini adalah di sini, pale chest. Ya, pale chest. Nomor 14 silakan. 14. Yo, nomor 14. 14 baru 1 orang. Bus terbalik contoh ada seorang petugas melakukan triase bila menemukan korban perempuan usia dewasa dengan permasalahan 30 lebih dari 30 menit, maka Anda yang akan lakukan adalah merah, merah, merah. Yuk, triase perasaan pernah ya, triase. Jawabannya adalah trias merah di atas tidak tahu dari mana harus dilakukan pemeriksaan drama maka ada orang tanya mudah-mudahan jelas merah 15 ayo teman-teman 15. Anda pernah belajar IWS nggak? IWS IWS kalau lebih dari 30 udah merah IWS ya. IWS Anda belum tahu IWS. Kemarin ada yang keluar IWS nggak? Ada yang mendapatkan buku IWS. Ada yang mendapatkan buku soal apa IWS nih IWS mana IWS itu di mana di mana kita lihat ini ada persen mudah-mudahan ada di sini nih. Ini ada nih, ini napas napas mana napas 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 respirasi lebih dari 25 itu sudah merah ya, sudah merah. IWS sudah belajar IWS belum?
Oh, IWS itu soal. IWS sudah belajar belum teman-teman? Ada satu soal IWS ya? Atau IGD, AGD yang buka Rahma, IGD, AGD, oh IGD, AGD, atau IWS, oh IWS. Oh IWS, ada satu nih. Ada NEWS, nih, skornya, nih, ada penjelasannya dah. Oh, siapa yang mau ini? Materi ini belum, IWS sudah ada satu. Ya, saya share, apa saya share ya? Di share nggak? Atau jangan di share? Saya share aja lah. Tah, ntar jangan sampai nanya lagi. Sudah saya share ya ke grup Anda ya. Nah, sudah saya share ke grup Anda. Tunggu saja sampai dia datang dengan selamat. Belajar dari YouTube Coach IWS. Oke, sip. IWS. Sudah di share ya. Sudah. Ya, harus terus di share. Ini sudah di share. Ya, materi ini sudah saya share ya. Ini materi ini sudah saya share. Nah, sudah saya share. Sudah tuntas men-share materi. Nomor 15, gagal jantung. Harus yang 15 ya. Ini soalnya telat nih. 2000 AH 2015 atau 2020 ada juga. 15 jawabannya apa? 15 jawabannya adalah atau apa jawabannya? Yo, jawabannya E. Ya, kemarin sudah saya ajari teman-teman AI, sudah saya ajarin AI. Coba cek teman-teman di AI ya. Kita hanya bisa sampai nomor 15. Berapa dari 15 soal benar berapa teman-teman? Sisanya gimana? Sisanya nanti saya kasih jawabannya. Tapi kerjakan dulu. Dapat berapa? Kerjakan dulu sampai selesai. Besok, besok bagian apa besok? Kang Rabu besok. Ya besok saya kasih ininya, kunci jawabannya. Sekarang kerjakan dulu, besok kunci jawabannya saya berikan dengan pembahasannya ya. Silakan kerjakan dulu. Kerjakan dulu, harus udah usaha dulu ya. Masa masih ada orang yang nggak belum bisa masuk kan? Perasaan kita sudah hampir selesai. Masa nggak ada di sini nggak ada orang yang nggak masuk. Siap ya, kerjakan dulu. Berarti Tri Utami, RJP, Raja Polah itu, Cetri, RJP, Kuning Orang Tasik. Baik, sampai di sini teman-teman. Oh, bukan seminar. Ya nggak apa-apa.
Ya, sampai di sini teman-teman. Berarti besok saya memberikan, silang kerjakan dulu. Nanti saya memberikan nih. Mana yang diberikan? Ntar, ini. Saya tunjukin ke Anda. Besok saya tinggal ngasih Anda jawabannya nih. Ini jawabannya nih. Sebentar, jawabannya ini. Jawabannya. Nih jawabannya. Di bawah jawabannya. Di bawah banget. Supaya Anda bisa ngeprint bareng. Oh, ada jawabannya tuh ya. Jawaban yang terakhir. Kalau lagi Eling bikin. Kalau enggak ya sudah. Besok ya jawabannya. Tunggu aja besok. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.